nih kalau yang ibu mau tahu gitu ya. Gitu. Urip cerayam konon kan itu ada bahasa Arabnya apa itu bahasa kita ngerti makan hidup kamu gitu kan. Langsunglah hidup. Si ayam. Ayam itu. Maka ayam itu langsung hidup, langsung apa? Kokoroyo apa namanya itu? Iya, kokoroyo. Kokoroyo kan? Kokoroyo kan bukan gitu. Tapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir wali Allah. Tok anak ibu bisa mengkonon, bisa kayak gitu, monggo makan bebas gitu. Luar biasa kata ibunya, ya bisa nggak apa-apa gitu. Itu anak itu Syekh Abdul Qadir. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Raden Hariswan. Dan sekarang saya berada di Majelis Al-Kautsar As-Sajiliyah, teman-teman. Bertempat di Tegal Cabe. Kampung apa? Kampung Tegal Cabe, Desa Taman Baru. Desa Taman Baru. Kecamatan Citangkil. Kecamatan Citangkil. Kota Cilegon, Banten. Banten. Oh, luar biasa Banten. Dan sekarang saya bersama Ustadz Wahyu Hidayat, ya, salah satu pimpinan Majelis Al-Kautsar As-Sajiliyah. Dan saya akan berbincang-bincang bersama beliau maksud dan tujuan untuk mendirikan majelis ini seperti apa, dan kita juga akan membahas seluas-luasnya. Pokoknya kita akan ngobrol bareng-bareng bersama Ustadz Wahyu Hidayat. Ngobrol santai. Oke Pak Ustadz, jadi mengenai Majelis Al-Kautsar ini berdirinya di tahun berapa Pak Ustadz? Potong dulu ya. Tadi itu manggil saya Ustadz ya. Iya. Ustadz KW. Ustadz KW. KW 3. Jadi Ustadz KW. Ustadz KW ya. Ustadz KW gitu. Iya. Ustadz yang aslinya alim ulama. Alim ulama. Itu baru Ustadz ya? Ustadz itu. Benar. Yang menjaga waroi. Waroi itu apa tuh? Orang yang kehati-hatian gitu. Orang yang kehati-hatian. Iya. Dalam hal makan, nerima hasil itu kan itu namanya. Baru Ustadz. Ustadz itu kan gitu. Oh. Kalau mau Ustadz KW ya gitu. Ustadz KW. Ustadz KW. Daripada jadi preman gitu kan gitu. Preman yang nggak bener, tapi preman bener mah nggak masalah kan gitu. Iya benar. Luar biasa. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi nanya apa tujuan ya? Tujuan dan berdirinya Al-Kautsar ini tahun berapa? Pertama berdirinya Al-Kautsar itu insya Allah kalau nggak salah itu sekitar tahun 2015. Tahun 2015 iya. Berdirinya Majelis Al-Kautsar. Iya. Oh iya. Jadi kalau tujuan di saya tuh bikin Majelis Al-Kautsar ini kan? Iya, tujuan tadi itu ceritanya lucu Kang Aris. Lucu ya? Lucu gitu. Karena saya sama aja Kang Aris, dari alam lapangan, alam bawah sadar. Oh, dari lapangan ya belajarnya. Belajar di lapangan. Luar biasa benar. Karena saya sama aja dulu ikut sekolah bukan mondok, Dari umum. Iya. Bentar, mati lagi nih. Enggak, benar. Biar kelihatan. Nah, ya. Dari umum saya itu. Maksudnya dari umum itu seperti apa? Kan sekolah umum SD, SMP kan ya, STM gitu, SMA. Sekolahnya dari umum. Iya. Kalau dulu kan identiknya kan ya pikiran orang tua saya dari orang biasa lah gitu kan gitu, masyarakat biasa, bukan ulama ustadz bukan gitu. Makanya pemikirannya kan kita itu orang dulu tuh sekolah STM ya. Iya. Yang pasti punya cita-citanya kan masuk PNS kan? Masuk PNS kalau enggak pabrik KS kan gitu. Pasti orang dulu tuh pengen udah megangin KS kan gitu kan gitu. Kebanggaan tersendiri lah ya orang Cilegon lah. Tapi berhubung sekolah kita biasa kan ya namanya anak muda kan. Terus intinya mah kadang ngompot ya. Iya benar. Bolos gitu kan. Bolos. Ya, sehingga tadi kembali lagi pertanyaannya itu Majelis Al-Kautsar ini ya. Tujuannya ini mendirikan Majelis Al-Kautsar ini tujuannya apa sih? Tujuannya apa gitu. Iya, kita bukan dari tujuan dulu ya, awalnya dulu ya. Nanti ketemu tujuan awalnya gitu. Berdiri, karena saya nggak ada niat bikin majelis. Enggak ada. Karena emang pikiran saya itu siapa kan, saya nggak ngerti agama kan gitu kan. Gitu. Namanya juga Ustadz KW gitu kan. Jadi emang ya tadi itu nggak ada namanya niat bikin majelis, nggak ada diniatin bikin majelis, nggak ada. Awas nggak ada. Cuma ya segitu perjalanan gitu kan. Saya dulu itu berjalan tuh setelah hijrah lah dari alam main gitu ya, hijrah dari alam mainin ya kan. Ya misalnya dulu kan main gitar, begadang. Iya. Gitu kan.
zaman rame di rambut dimerahin, Oh iya, iya. Seleng Jamrud kan gitu kan, Dewa kan Oh gitu iya kan. benar, benar, Oh, Mas. penggemarnya juga sama aja sih. Lagi zaman-zamannya itu ya. Peter Pan gitu. Keren, iya. Jadi ketika itu saya itu hijrah hijrah dari situ. Iya. Ketika orang tua saya sakit, Di tahun 2000 berapa kira-kira? ya? 2009 masih 2009. kelas 3 STM. Oh, kelas 3 STM. Iya, orang tua saya sakit gitu kan, dirawat gitu kan gitu kan. Yang namanya orang keluarga nggak punya kan, Iya, betul, betul. pasti ditengok sama orang kampung. Betul, betul. Iya kan. Dan saya kan nunggu di sana kan, diem gitu kan dia. Saya sama orang kampung. Banyak orang kampung bicaranya, "Wis ya, udah ya kamunya itu jangan nakal," pikir saya gitu kan. Iya, Ya iya. kata saya, nakal apa saya itu pikir ya gitu kan gitu. Sehingga dari orang kampung itu kan ada satu apa disebut ulama tokoh lah gitu, Iya, ngomong tokoh. itu juga, tak pikir sama saya gitu kan. Oh, ngomong saya yang bener, emang saya itu kenapa kan gitu. Akhirnya saya itu di situ di rumah saya tidur saya itu kan gitu. Setelah tidur itu pas ketika bangun saya mimpi gitu ya. Pokoknya adalah mimpi-mimpi aneh lah gitu, yang nggak bisa diceritain gitu kan. Dari situlah saya bukan menghindari ya, jarang main, jarang begadang gitu kan, gitu. Ya, saya berpisahan ya kan ya. Berpisahan ya, bisa bersendiri gitu kan gitu. Iya, kan. iya. Nyontoh-nyontoh kayak orang gitu kan, Iya, gitu iya. kan. Tapi nggak ada guru, Betul, betul, betul. nggak ada guru. Heeh. Oh, orang itu puasa Senin lah, saya puasa gitu. Puasa Senin Kamis puasa gitu. Terus kayak orang lah sholat di masjid gitu kan, Iya, berjamaah kan gitu kan. Betul. Gitu. Ikut-ikutan doang padahal mah gitu kan. Iya, waktu itu. Iya, ikut-ikutan doang, ya Allah, pada Allah Akbar gitu. Cuma nggak tahu rukun-rukun sholat, nggak tahu saya gitu kan. Yang saya ikut aja gitu. Habis sholat yang wirid gitu kan. Ya, yang wiridnya mah kan bukan wirid apa istighfar, astagfirullahaladzim seperti ngelamun kan gitu kan gitu. Akhirnya nantinya negor saya juga waktu itu. Lama itu wirid apa gitu kan. Iya, Ya wirid apa begitu mah aja wirid istighfar doang kan. Kadang maghrib sampai isya, maghrib dan isya. Oh iya, iya. Akhirnya singkat cerita saya tuh ketemu sama teman. Diajak, "Ayo main yuk ke tempat guru saya." Iya. Gitu. Namanya itu Yusuf Effendi itu enggak tahu. Oh, itu si Yusuf Effendi Effendi. itu, iya. Yang awalnya ngajak Itu. di rumah guru itu. Iya, iya, iya. Akhirnya saya ke situ. Emang waktu itu saya tuh belajarnya itu bukan di tentang keagamaan ya? Bukan. Saya belajar di tentang kebatinan. Tentang kebatinan langsung ya. Dulu itu ada yang namanya Al-Hikmah. Al-Hikmah itu. Almarhum guru saya itu Ustadz Masri. Semoga padang alam kuburnya ya. Amin, amin, amin. Dan beliau juga ngambil Al-Hikmah itu dari guru besar Abah Samsudin Cikading. Guru besar Abah Samsudin Cikading Jombang. Sudah meninggal juga. Ya, dari situlah saya sedikitnya artinya apa mengenal gitu kan ya. Oh, sholat, diajarin sholat sunnah gitu kan. Iya, sholat sunnah, tapi rukun belum tahu. Oh iya, iya. Sholat sunnah A, B, C ini namanya kan dia kalau kebatinan kan sholat hajat. Iya. Iya, saya melakukan sholat hajat. Jadi hajat kan gitu kan, saya itu kemudian gitu. Ya sih itu sholat. Akhirnya kan lama-lama kan, beres wiridan. Tapi nggak apa-apa ya saya cerita ya dari awal ya, biar jelas kan, biar nggak gagal fokus gitu kan. Takutnya gue panggil Ustadz gini kan, Ustadz Kawi kan gitu, nggak enak nih kan gitu kan. Bukan ketemu Telung Batur, itu Ustadz kun mah, iya benar itu Ustadz gini mah kan, Ustadz Kawi kan. Jadi dari situ ya berkembang lah saya kan, dikit-dikit silaturahmi. Akhirnya saya kan langsung kan diajak sama almarhum guru ini ke guru besarnya kan gitu kan. Yang ada di Cikading gitu. Saya juga istiqomah di sana gitu tentang bab kebatinan. Ya, insya Allah bab kebatinan nanti kita bahas di terakhir gitu, kebatinan itu. Karena pertanyaan tadi itu kan masalah majelis kan gitu kan. Benar. Dari kebatinan itu saya juga diajak guru saya itu diajak ke guru yang satunya. Ke maka padang alam kubur, namanya Tubagus Asmad bin Tubagus Langsa atau jenengannya Madlunung. Bertempat di mana? Di Cayur. Di Cayur. Iya, di Cayur gitu. Masih Banten kan? Masih Banten ya. Beringin Cayur masih itu kan. Oh, Cayur Waringin. Keramat. Iya. Itu apa dekat apa Sumur Nyiwana itu. Sebelum Nyiwana saya di situ. Nyiwana sebelumnya. Sumur 7. Ya, gitu. Dan dari situ itu beda, kalau itu dikasihnya saya itu ajaran itu kasih bismillah, syahadat,
sholawat gitu kan, kulhu ya Allah, kan namanya kayak awam kan. Iya. Bu, apa sih maksudnya ini kan ya Bu? Kalau apa bape memang orang sini ya, Iya, Bu, bape, gitu, iya, ya, iya. Bu, ya, guru gitu kan. Jadi maksudnya apa bacakan ya, wis dibaca baik, engko weruh sih gitu. Nanti Iya, tahu gitu. nanti tahu. Saya ikutinya. Bicarane wiridan tauhid kata dia gitu. Masa nggak paham kan namanya tauhid itu apa kata apa. Saya tahu lah tauhid itu bacaan, zaman saya gitu kan. Ya setelah saya baca wirid gitu kan. Ya akhirnya setelah marhum guru nggak ada, saya kepaham gitu. Kepaham. Bentar. Ini maksudnya. Terus Kepaham saya itu. Oh iya ya kayak gini perjalanan apa? Artinya perjalanan hidup itu kayak gini, kepaham maksudnya gitu. iya. Cuma kepaham juga belum paham beneran belum gitu. Belum. Ketika itu almarhum meninggal, saya ditemukan nama anaknya gitu ya. Sama anaknya. Anaknya saya berguru juga sama anaknya gitu kan. Namanya Kang Jinul itu. Kang Jinul. Iya. Ya, waktu itu ya kita membahas bab majelis ya gitu. Bab majelis ya. Setelah itu saya dikasih amalan juga sama beliau. Namanya Yakuli. Iya, Yakuli gitu. Cuman bahasanya Yakuli aja intinya gitu kan. Yakuli Allah gitu kan. Adanya di isinya itu zikir. Iya, Yakuli Allah, Nabi Allah, la Muhammad Rasulullah gitu kan. Gitu. Nanti ujungnya zikir. Oh, enggak tanggung-tanggung. Haris 1000 gitu. Tiap malam 1000. Ya, 1000 tiap malam itu. Tiap malam 1000. Iya, suruh puasa lagi gitu kan. Puasa itu Senin Kamis atau setiap hari? Setiap hari, suruh puasa setiap hari gitu kan. Berapa hari waktu itu. Biasanya jalan itu dilarang makan yang bernyawa juga tuh. Dilarang makan yang bernyawa, contohnya ikan, ayam gitu. Ikan, ayam gitu. Ya mungkin nanti ada penjelasannya, takut gagal paham lagi kan itu kan. Bukan berarti bahwa kita dilarang makan itu kan, gitu kan. Ada satu kisah. Nyambung ke kisah ya, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kedatangan seorang ibu-ibu menitipkan anaknya di pondoknya gitu kan. Riwayatnya itu sejarah itu tuh kan itu. Ketika anak dipondokin, beberapa tahun kemudian ibunya nengok anaknya itu. Lalu nengok anaknya itu kurus gitu kan. Karena bertanya kenapa puasa baik ya. Disuruh puasa kata-kata Syekh gitu kan. Pas disuruh puasa itu kan, terus puasanya mah jika ya bu kan ya kita mah saya mah nggak boleh makan yang bernyawa kan gitu. Pas kebetulan cerita kayak gitu ya ibunya itu masuk ke dalam pondok itu kan, ada bekas makanan. Makanan itu makanan tulang ayam banyak situ kan. Akhirnya ketemu sama seorang Tuan Syekh Abdul Qadir. Beliau itu niku nanya gitu. Kenapa kan gitu, anak saya makan disuruh puasa nggak boleh makan yang bernyawa kan gitu kan. Kalau saya mau boleh makan yang bernyawa itu. Jadi singkatnya kayak gitu. Tuan saya itu kayak gitu bu gitu. Nih kalau ibu mau tahu gitu ya, gitu. Urip cerayam konon kan itu ada bahasa Arabnya ada itu bahasa kita mengerti makan hidup kamu gitu kan. Langsunglah hidup si ayam itu. Maka ayam itu langsung hidup, langsung kokoroyok apa namanya itu? Iya kokoroyok kan. Kokoroyok kan bukan gitu, tapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir wali Allah gitu. Sok anak ibu bisa mengkonon gitu kan, bisa kayak gitu, monggo makan bebas gitu. Luar biasa kata ibunya, iya bu Syekh nggak apa-apa gitu. Itu manakib Syekh Abdul Qadir. Ya jadi gimana? Jadi tujuan bikin majelis ini, Pak Ustadz, seperti apa? Intinya tadi itu, kembali lagi kan saya awalnya kan nggak ada niat bikin majelis. Alhamdulillah ngeridoi saya terjadi bikin majelis ya. Iya. Yang tujuannya pasti kita tuh ngarep ridha Allah, ibadah sama Allah, syiar agama, ya, jadi paku bumi. Insya Allah kan ya tadi itu kan suatu kampung apabila ada suatu tempat yang menyebut nama Allah jadi pagar atau paku bumi. Walaupun ya kita hanya makom kita kanak-kanak ya, makom ecek-ecek ya. Semoga Allah merestui, meridhoi. Karena kita yang bahas kan zikir kan kalimat la ilaha illallah. Iya benar. Kalimat la ilaha kan kalimat angkar, kalimat musyarrafah.
Iya benar. Gitu. Banyak ya sebut kalimat la ilaha illallah, kalimat akidah, kalimat tauhid Betul betul. gitu. Karena banyak orang ngaku-ngaku bertauhid tapi tidak tahu Mm-mm. apa namanya itu tauhid itu apa. Cuman tahunya kan dia ada Tuhan selain Allah, tapi nggak pernah mengkaji apa itu tauhid. Iya. Padahal tauhid itu kan ada 50 akidah dibesek dari kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah dibesek jadi 50 akidah gitu. Pernah dengar kan yang wujud, kidam, bako, malafatul, hawadisi, sampai seterusnya kan gitu kan. Seterusnya ya. Jadi kita harus kaji 50 akidah itu dulu. Nanti ada wewenang Allah, ada wewenang Rasulullah. Gitu. Terus kita juga harus meyakini jadi 20 sifat Allah ya, yang 20 lagi ya sifat berlawanan daripada sifat Allah itu kan gitu kan gini. Allah sifat wujud. Ya. Berlawanan gini, Allah mustahil tidak wujud, Tidak wujud. pasti wujud. Pasti wujud. Nah, Allah mustahil tidak kidam, Allah mustahil kalau bukan dulu kan, dahulu. Iya, dahulu ya. Ya gitu. Mustahil lah. Ya. Kan gitu. Saya yakin kopi ini manis ya kan gitu kan. Tambahin lagi mustahil kopi manis untuk kopi dulu pasti manis ya. Betul, Yakin gitu. Jadi yakin tatelawis rentang-rentang lah gitu. Yakin bahwa itu tauhid kayak seperti itu. Betul. Terus narik 20 sifat yakin, yang ke 20 mustahil jadilah sifat 40. Sifat 40. Dalam akidah ada satu sifat wenang Allah. Sifat wenang Allah. Maksud wenang Allah itu kan Allah wenang memasukkan ahli maksiat. Wenang Allah orang ahli maksiat masuk surga. Iya. Wenang Allah ahli ibadah masuk neraka gitu. Iya, Makanya kita harus hati-hati Kang Aris. Betul. Hati-hati Harus gitu. hati-hati, Iya. ya. Jangan pernah sekali-kali ya Kang Aris ya Iya. menghukumin orang itu salah. Jangan pernah ya. Iya. Menghakimi, menghukumi. Jangan. Yang lagi rame ini kan viralnya Samsudin apa namanya? Gus Samsudin sama si pesulap merah. Pesulap merah itu. Iya. Waktu itu nggak ketemu itu. Iya. Jadi intinya kan gini, walaupun pesulap merah katanya saya dengar-dengar itu kan tujuannya syiar biar Iya. jangan membodoh-bodohin orang. Cuman ya caranya kalau lebih bagus itu Betul. tabayun. Tabayun ke sana, nggak usah pakai kamera. Ya masuk di situ nasihat Ini yang pesan dari baik. Ustadz KW ini. Ustadz KW Dari Banten ini. dari Banten. Jadi Iya. artinya kalau bagus jangan pakai kamera, nasehatin. Kalau emang beliau salah ya nasihatin aja. Kalau dia masih kayak gitu aja ya udah. Sekiranya kalau ganggu beliau, Iya. insya Allah nggak nggak urusan dia. Iya. Kalau Yang siaran penting kita sudah menyampaikan. iya gitu kan. Sampaikan walaupun satu ayat kan gitu kan. Iya, Kalau iya. banyak kan banyak kiai, banyak ulama. Nah, kenapa nggak ulama yang komplain ke sana? Betul. Artinya itu masuknya adab di sebetulnya. Adab. Soalnya artinya kita mau menasehatin orang itu kalau misalkan menasehatin Iya. banyak orang itu Kan namanya itu kan menjatuhkan, fitnah gitu. Fitnah, Ujung-ujungnya yang niatnya benar, karena tujuannya niat benar ya kan menasehatin barang sakit hati, Iya. ya kan dia nggak terima kan? Betul. Karena yang hukumnya kan bukan dia. Betul. Dia ngebohong kan bukan ngelanggar sama dia, melanggar sama Allah kan? Betul. Ya Allah yang hukumin dia. Biarin aja ya. Iya, bukan kita yang hukumin. Cuman ya nama Islam kita saudara. Ya kita datang ke sana. Cuma itu kan zaman-zaman viral ini kan jaringan. Ya, intinya hati beliau yang tahu ya. Terserah mau tujuannya dia ibadah atau viral, nggak tahu urusannya pesulap merah kan ya. Tapi yang jelas kalau emang dia tujuan ibadah, tabayun secara baik-baik. Ya. Tidak usah pakai Ini kamera nggak atau apa. usah. Jadi ya. intinya teman-teman kita nggak memihak siapa-siapa nih ya. Iya. Takutnya apa segala macam, tapi nggak takut sih sebetulnya. Enggak, ya itu Iya. mah udah ini emang yang kayak gitu kan masing-masing itu keilmuan. Keilmuan itu. Ya, Ya andai kan ada di videonya bahwa si Samsudin ngambil barang iya. yang ditaruh dulu. Iya. Ya ilmu terik sama aja kan. Trik. Ya terik gitu kan kerja dia nggak tahu, orang tamunya nggak tahu, ya udah kan gitu. Ya Iya, sholat juga sama aja terik kan. Betul. Bisa nyolap ini kan orang yang nggak tahu Iya. kelincahannya. Ya sama-sama terik kan gitu kan Sama-sama gitu. trik. Cuman Iya. bedanya kalau Gus Sam- Samsudin ini yang saya tahu, yang saya dengar, yaitu membungkus dengan agama. Nah, ya sama aja artinya kita juga sama sepakat tidak setuju. Tidak setuju ya. Cuman ya dengan cara di YouTube ya bikin kegaduhan kan. Akhirnya kan Juga ya. awalnya di Samsudin melebar kemana-mana Iya, betul. gitu. Sedangkan emang ilmu kebatnya emang ya ada. Oke, ada. kembali lagi ke laptop. Jadi tujuan Majelis Al Kautsar ini adalah
untuk mencari apa? Ridho Allah, ridho Ridho Allah, ya. iya. Sebetulnya intinya itu. Ridho Allah, Ridho gitu. Allah, ya. Ridho Allah, ya pesan saya Dan tadi iya, itu. dan untuk teman-teman nih, pesan dari buat teman-teman, pesan untuk teman-teman Iya, maksudnya. saya pesan untuk teman-teman netizen Netizen YouTube Yang Raden ada di sini Raden Hariswan. Ariswan gitu. Iya. Mohon subscribe. Pertama subscribe dulu, ya, like dan komen. Iya, iya. Ya, yang ketiga, satu, perbaiki sholat. Iya, iya. Sholat 5 waktu. Yang pertama perbaiki Baik sholat. jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, apa, istiqomah. Istiqomah. Ya, tadi itu kan jaga sholat sama istiqomah tadi itu kan. Iya, betul betul. Itu. Jaga kolbu. Yang ketiga jaga Jaga kolbu. kolbu, ya. Jaga Ya, hati. yang kedua itu artinya ketiga ya, Ketiga. jaga kolbu. Yang Yang keempat, keempat, jangan banyak ngomongin orang itu kan. jangan banyak ngomongin orang. Ya, jaga kolbu itu ya sama aja gitu Iya, kan. iya, iya. Yang kelima, Perbanyak sodakoh. perbanyak sedekah. Yang keenam, Yang keenam, waroi. waroi. Apa waro itu? Apa Kehati-hatian dalam apapun. kehati-hatian hati-hati. dalam apapun. Sekahlakan lah gitu kan ya. Yang ketujuh, ketujuh, jangan tomak, jangan hindari tomak. hindari tomak. Tomak itu artinya kan mengharap selain Allah. Mengharap selain Allah. Bisa misalkan ke batu, mengharap ke batu, sama aja tomak, ke jin Iya, kan iya, gitu kan. betul. Oleh Allah banyak penjabaran. Nanti kita Iya, iya. sambung season part 2 karena udah Oke. ajan gitu kan gitu. Oke, teman-teman, mungkin itu saja bincang-bincang kali ini bersama Ustadz KW kita, yaitu Ustadz Wahyu Hidayat. Terserah, monggo mau dibilang Ustadz KW memang Iya, KW nggak apa-apa. seperti apa. Dan mungkin itu saja teman-teman bincang-bincang kali ini bersama Ustadz Hidayat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.